Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah setiap kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Sebab orang yang berharap hanya kepada Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional bagi wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara semua. Saya yakin dan percaya melalui ibadah hari ini, saudara diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, dan dipulihkan Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita hari ini dengan doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami rindu Tuhan menaikkan puji-pujian bagi Engkau, penyembahan bagi Engkau Tuhan. Biar nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan Tuhan. Engkau kuduskan setiap kami Tuhan. Biar kami layak berdiri di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu. Ku dapati kekuatan
wajah-Mu. selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu Tuhan. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Dan jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan. Rindu menyembah Engkau Yesus dalam hidup kami. Kami mau senangkan-Mu, kami mau tinggikan, kami mau muliakan Engkau. Sebab Engkau Allah yang hidup, kasih-Mu tanpa kesudahan dalam hidup kami. Glory bagi-Mu ya Yesus. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. We worship you, God. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Allah yang hidup. Mari angkat tangan katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Dan jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Dan jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sedang saudara bangkit berdiri, mari kita sama-sama naikkan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu Tuhan melimpah atasku. Dan jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih
hanya bagimu Tuhan. Yang siap memuji, memuliakan Tuhan. Lebih lagi beri tepuk tangan sore-sore bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Katakan haleluya. Dari hari ke hari Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama katakan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Musik memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan oh. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari kami Tuhan, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau Yesus. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu
hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Kami mau nyatakan Tuhan, tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, senang bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan yang kita belajar hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Baik, sebelumnya mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Pada hari ini kami akan belajar kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan biar kebenaran firman-Mu memerdekakan kami ya Tuhan. Jamalah setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu hati dan pikiran kami, mau mencuri benih firman-Mu, kami hancurkan segala pekerjaan iblis itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, menguatkan kami, menuntun kami, membawa kami untuk berjalan dalam rencana-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat, dan biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Jamalah setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara melihat satu artikel ya yang ada dalam slide ini, ya, dikatakan nenek umur 101 tahun di Jakarta Utara gantung diri 1 hari sebelumnya minta maaf ke tetangga.
Mungkin ada Bapak Ibu Saudara waktu membaca artikel ini tersenyum. Ah, nenek umur 100 tahun bunuh diri. Mungkin ada yang berkata, nenek ndak gantung diri saja, toh juga akan meninggal. Ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita pikirkan melihat usia nenek yang sudah 101 tahun. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, di sepanjang tahun ini saja begitu banyak orang yang melakukan bunuh diri. Ini dianggap sebagai gangguan ketertiban. Dari sekitar 8.393 kasus gangguan ketertiban, kasus bunuh diri ini merupakan kasus yang keempat dari sekian banyak kasus gangguan ketertiban. Ada 8.393 kasus gangguan ketertiban dan 849 kasus diantaranya adalah kasus bunuh diri. Dan yang terbanyak itu terjadi pada bulan Februari, ada 127 kasus bunuh diri. Wow, ini belum menghabiskan tahun 2024. Ini data diambil baru dari Januari sampai dengan tanggal 19 Agustus. Ada sekitar 849 kasus bunuh diri. Motif kasus bunuh diri itu begitu banyak ya, macam-macam. Ada masalah ekonomi, masalah kekecewaan, dendam, dan sebagainya. Dan memang ada di beberapa lokasi, kebanyakan terjadi bunuh diri ini adalah di daerah pemukiman. Nah, di sini kita melihat ini adalah gangguan ketertiban yang merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Ya, kalau kita melihat dari sumber data aplikasi Doorstops ya, Polri ya, ini diakses pada tanggal 19 Agustus ya. Nah, ada beberapa alasan pelaku melakukan bunuh diri. Kalau kita belajar daripada kasus-kasus ini dalam laporan kepolisian ya, dari sekitar 137 kasus bunuh diri ini, ada beberapa di antaranya itu karena masalah ekonomi yang terbesar. Begitu banyak orang mengalami tekanan dalam kehidupan dan mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan, khususnya dalam hal ekonomi. Dan ini merupakan sesuatu yang menyedihkan tentunya ya. Dan dari data yang kita dapat di sini, ada 31,91% itu berkaitan dengan hal-hal tersebut. Ya. Nah, suka tidak suka, kenyataan setiap orang tentunya akan meninggal. Tetapi semuanya ada dalam waktu Tuhan, bukan waktu kita. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Memang bicara kematian kadang-kadang rasanya kurang nyaman bagi beberapa orang. Tapi inilah kenyataan bahwa setiap orang tentunya pasti akan meninggal. Kecuali kalau dia mengalami rapture atau pengangkatan ya. Nah, Tuhan yang menetapkan waktu hidup kita di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang boleh menentukan hidupnya. Karena itu adalah bagian Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Dalam Ayub 12 ayat 10 dikatakan bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Jadi di dalam tangan Tuhan hidup manusia ini berada. Tuhanlah yang menentukan hidup manusia. Tetapi apa sih tanggapan Alkitab tentang bunuh diri? Jika kita ingin menentukan waktu hidup kita sendiri atau melakukan tindakan bunuh diri, Alkitab menuliskan bahwa orang yang demikian adalah orang fasik dan bodoh. Pengkhotbah 7 ayat 17 mengatakan, jangan terlalu fasik, jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Alkitab mengingatkan kita, jangan menjadi orang bodoh, jangan menjadi orang fasik. Kenapa mau mati sebelum waktu? Orang melakukan bunuh diri ini mungkin disebabkan karena banyak masalah. Seperti tadi kita membahas tentang ada mungkin masalah ekonomi, masalah kekecewaan, putus asa, masalah sosial, atau masalah yang lainnya.
Padahal sebenarnya kita hidup di dunia ini harusnya merupakan satu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Namun kenyataan ada begitu banyak orang tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Nah, tema sharing firman Tuhan hari ini adalah kesempatan dalam kehidupan. Nah, setiap manusia pasti diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dan setiap kesempatan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Setiap kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Walaupun sangat disayangkan. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang-orang yang tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Nah, mengapa ada orang yang tidak menggunakan kesempatan dengan baik atau mau mati sebelum waktunya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Orang melakukan bunuh diri. Tentunya karena orang-orang tersebut adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Orang yang percaya kepada Tuhan akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan hidup yang diserahkan kepada Tuhan akan memberikan satu dampak yang baik dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang memiliki kekuatan dalam menghadapi segala persoalan-persoalan dalam kehidupan. Rick Warren mengatakan demikian, tidak ada yang lebih berkuasa daripada kehidupan yang diserahkan ke tangan Tuhan. Kehidupan yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan adalah satu kehidupan yang mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan hidup yang diserahkan kepada Tuhan akan selalu mendapatkan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Serta kekuatan yang daripada Tuhan. Orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan akan hidup dalam jalan-jalan Tuhan yang terbaik. Itu sebabnya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita mengalami persoalan dalam kehidupan ini, pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah menyerah dan melakukan tindakan bodoh dan fasik, melakukan bunuh diri tentunya. Ada begitu banyak orang berpikir tentang hal itu. Tetapi mari kita belajar hari ini. Kalau kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk melewati jalan-jalan yang terbaik yang Tuhan berikan. Amsal 3 ayat 5-6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Pada saat kita percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan setiap jalan-jalan kita. Dan kita melihat bahwa hal yang terbaik Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia ini. Orang yang percaya kepada Tuhan akan mengisi hidup dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Tuhan selalu berpikir positif, baik dalam menghadapi persoalan, kekecewaan, masalah lainnya, atau mengalami masa-masa yang sulit apapun itu. Tetap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Karena dia selalu berpikir positif, memiliki perkataan positif, bertindak dengan positif, dan tidak ada kata putus asa dalam setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Joel Osteen mengatakan demikian, jangan gunakan tenaga Anda untuk khawatir, gunakan tenaga Anda untuk percaya. Ada begitu banyak orang menggunakan tenaganya untuk khawatir.
Mereka menggunakan pikirannya, waktunya, tenaganya untuk memikirkan persoalan-persoalan yang dia hadapi, merenungkan terus, bukan untuk mencari jalan keluar, tapi untuk menyesali kenapa hidup seperti ini, kenapa mengalami persoalan-persoalan seperti ini. Kekhawatiran-kekhawatiran itu akan menekan orang tersebut. Itu sebabnya Joyce mengingatkan kita agar menggunakan tenaga kita untuk apa? Percaya kepada Tuhan. Supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu kita, menyia-nyiakan tenaga kita. Jack Hales mengatakan hidup oleh iman adalah percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk saya. Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan akan memberikan kekuatan dan pengharapan dalam menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tetaplah percaya kepada Tuhan. Nah, kita belajar yang kedua. Kenapa ada orang-orang yang mau mati sebelum waktunya ya? Yang kedua adalah karena mereka tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Mereka tidak ada Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin beragama, tetapi tidak ada Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin dia orang Kristen, tetapi Kristus tidak ada dalam kehidupannya. Keluaran 33 ayat 15 dituliskan seperti ini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita melihat dari kisah ini. Musa tahu betul. Dia harus bersama-sama Tuhan, berjalan bersama-sama Tuhan. Karena berjalan tanpa Tuhan itu akan membawa mereka dalam kehidupan yang terombang-ambing. Kenapa? Karena pada saat kisah ini, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, mereka masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan Tuhan marah. Tuhan ingin meninggalkan bangsa Israel untuk berjalan sendiri. Berjalan sendiri ke tanah perjanjian. Karena Tuhan mempunyai janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikan tanah perjanjian. Tetapi Musa menyadari bahwa kalau berjalan sendiri tanpa Tuhan, itu merupakan satu hal yang mustahil. Itu sebabnya dalam Keluaran 33 ayat 15 ini, Musa memohon agar Tuhan tetap menyertai mereka. Musa sadar bahwa dia dan bangsa ini, bangsa Israel butuh Tuhan untuk berjalan ke tanah perjanjian yang penuh dengan banyak persoalan di tengah perjalanan. Begitupun hidup kita. Kita butuh Tuhan, harus ada Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berjalan dalam hal yang benar dalam hidup kita. Kita dapat melewati persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Nah, kisah yang sama tentang Raja Daud. Saat ia jatuh dalam dosa dan Tuhan marah sama Raja Daud minta pengampunan dosa dan memohon jangan membiarkan dirinya berjalan sendiri. Jangan mengambil roh Allah dalam diri. Katakan dalam Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kenapa? Raja Daud memohon agar jangan mengambil roh Allah dalam dirinya karena Raja Daud sadar bahwa hidup tanpa Tuhan, hidup tidak berarti. Hidup tanpa Tuhan berarti hidup tanpa harapan. Dan hidup tanpa Tuhan, hidup dalam kehampaan. Dan hidup tanpa Tuhan adalah hidup dalam kehancuran. Hal ini menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh hidup tanpa Tuhan. Orang yang melakukan tindakan bunuh diri, mereka tidak menyadari bahwa mereka butuh Tuhan yang memberikan kekuatan, pengharapan, dan jika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan menghadapi setiap persoalan dan melakukan perkara-perkara yang benar. Joyce Meyer mengatakan demikian, semakin Anda dekat dengan Tuhan, semakin banyak kekuatan yang Anda miliki melakukan hal-hal yang benar dan berkata tidak pada hal-hal yang salah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita mampu melakukan hal-hal yang benar. Bahkan kita berkata tidak kepada iblis yang menggoda kita, mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak benar, termasuk melakukan bunuh diri. Dalam artian di sini kita belajar dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kita, maka kita akan
tidak mudah putus asa. Kita dapat melakukan hal-hal yang terbaik. Itu sebabnya saat ini, mari izinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita dan berkuasa dalam kehidupan kita. Karena jika Tuhan ada di dalam diri kita, maka hidup kita akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang tidak benar, termasuk pemikiran untuk melakukan bunuh diri. Pemikiran yang mau menyerah dalam menghadapi persoalan. Nah, sekarang kita belajar yang ketiga. Tidak memahami rencana Tuhan. Orang yang melakukan tindakan bunuh diri adalah tidak memahami rencana Tuhan dalam kehidupannya. Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan tahu rancangan yang terbaik untuk kita. Lebih daripada kita tahu untuk rancangan dalam kehidupan kita sendiri. Untuk dapat mengerti rencana-rencana Tuhan, maka kita harus membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Dan belajar percaya kepada Tuhan, serta melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dibutuhkan hati yang percaya kepada Tuhan untuk dapat memahami rencana-rencana Tuhan dalam hidup ini. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang mau bergantung kepada Tuhan, mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan saat kita belajar taat kepada Tuhan, maka kita akan masuk dalam rencana-rencana besar yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Itu sebabnya mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Dan mari kita memahami rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah rencana-rencana yang terbaik bagi kita. Priscilla Shirer mengatakan waktu Anda taat, Anda berpindah dari rencana Anda kepada rencana Tuhan yang selalu lebih besar daripada rencana kita. Rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukan rancangan untuk membinasakan kita, bukan rancangan kecelakaan seperti yang Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memiliki rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Rancangan depan yang penuh harapan. Rancangan hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan hal-hal yang membinasakan kita. Itu sebabnya mari kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Joyce Meyer mengatakan demikian. Anda bisa merasakan kesepian dan sendiri. Tetapi Tuhan mengetahui secara jelas di mana Anda berada dan Dia memiliki rencana yang terbaik untuk hidup Anda. Apapun yang kita hadapi saat ini, persoalan apapun yang mau mengganggu hidup kita, tapi pada saat kita belajar untuk memahami rencana Tuhan, pada saat kita melewati proses persoalan-persoalan tersebut, kita sadar bahwa di balik semuanya itu ada rencana-rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak sia-siakan, kita buang kesempatan itu dengan melakukan hal yang tidak benar seperti melakukan bunuh diri tersebut. Kita harus gunakan kesempatan kita dengan baik untuk melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan. Jika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, mari kita gunakan kesempatan itu untuk pertama bertobat. Bertobat dari segala dosa-dosa kita. Kalau Tuhan memberikan kepada kita kesempatan hidup hari ini, mari kita menggunakannya untuk saling mengasihi. Firman Tuhan dalam Markus 12 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita diberikan kesempatan hidup untuk mengasihi Tuhan kita dengan baik. Bahkan bagian yang berikutnya dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita hidup di dunia ini, mari kita gunakan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bahkan mengasihi diri kita. Dalam artian kita menjaga hidup kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang baik dan benar. Dan kalau Tuhan memberikan kesempatan dalam kehidupan kita, mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bukan masalah kita bagi-bagi uang saja. Masalah menjadi berkat bagaimana kita hidup bisa menjadi dampak bagi orang lain. Orang lain melihat kita, orang lain merasakan kasih Kristus, orang lain melihat kita, mereka merasakan damai sejahtera, dan lewat hidup kita, orang lain bisa dibawa kepada Tuhan. Kita bisa menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang lain. Kalau kita diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, mari kita gunakan kesempatan itu dengan baik. Itu sebabnya hari ini kita belajar mengapa ada orang mau mati sebelum waktunya. Yang pertama kita belajar karena mereka tidak percaya pada Tuhan. Yang kedua, mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan harus hidup di dalam mereka. Kalau mereka menyadari bahwa Tuhan harus hidup di dalam diri mereka, mereka tidak akan menyia-nyiakan hidup ini. Karena dia tahu, sekalipun mereka sedang melewati masa-masa yang sulit, kalau berjalan bersama dengan Tuhan, tidak akan ada masalah, tidak akan ada bahaya. Tuhan akan melindungi dan menjaga, memelihara kehidupan mereka. Dan yang ketiga, mengapa ada orang yang mau mati sebelum waktunya? Karena mereka tidak memahami rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Lebih baik daripada rencana kita. Kita kadang-kadang sudah merancangkan sesuatu dan kita berpikir itulah rencana yang terbaik. Tetapi kadang-kadang Tuhan sudah memiliki rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Dan percayalah, kadang-kadang rencana Tuhan tidak semudah yang kita inginkan. Kadang-kadang rencana Tuhan kita harus melewati lembah-lembah air mata. Kadang-kadang rencana Tuhan seperti kita harus terus mendaki dan rasanya berat untuk melakukannya. Tetapi percayalah, di balik semuanya itu, kita akan melihat damai sejahtera, melihat hal yang terbaik, hidup yang penuh harapan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya hari ini, jangan pernah putus asa dan berpikir melakukan hal-hal yang tidak benar, mengakhiri waktu hidup kita sebelum waktu Tuhan. Jangan jadi orang fasik, jangan jadi orang bodoh. Tetaplah kita harus percaya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Dan biar kita boleh memahami semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menguatkan kita. Engkau yang sedang putus asa, engkau yang sedang kecewa, engkau yang sakit hati, engkau yang merasa bahwa hidup ini sudah tidak ada artinya. Hari ini, ingat bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidupmu. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Dan percayalah, Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Kalau Tuhan ada dalam setiap musim hidup kita, kita tidak akan binasa. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi umat-Mu yang menggunakan kesempatan hidup yang Kau berikan dalam kehidupan kami dengan melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang benar, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh menggenapi rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya hidup kami di dunia ini tidak akan sia-sia. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat hidup kami banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Engkau. Lewat hidup kami orang yang belum mengenal Engkau dapat mengenal Engkau. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, jika ada di antara umat-Mu yang saat ini sedang putus asa, mau melakukan tindakan hal-hal yang tidak benar, mengakhiri hidupnya. Mungkin mereka sedang mengalami kekecewaan, mungkin mereka sudah frustrasi, mungkin mereka kena sakit penyakit, mereka merasakan beban yang berat. Tuhan, mungkin mereka mengalami tekanan-tekanan kehidupan sosial yang Tuhan menyenangkan dalam kehidupan mereka. Dan mereka sudah merasakan putus asa dan ingin mengakhiri hidup. Hamba berdoa hari ini, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Yang sakit hati Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Yang mengalami Tuhan masa-masa yang sulit dengan persoalan-persoalan yang berat, Tuhan hamba berdoa, berikan kekuatan dan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Bahkan mungkin ada yang sedang sakit dan sudah putus asa dengan sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan hamba berdoa, kuatkan dan teguhkan. Bahkan hamba berdoa, biar mujizat kuasa kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Dan mereka boleh dipulihkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biar berkat damai sejahtera-Mu turun dalam kehidupan kami
semua Tuhan. Dan kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu, rancangan-Mu yang indah terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami boleh tetap setia mengasihi Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali menjadi saksi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita nyanyikan pujian dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita angkat roti. Saudara, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan kasih dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia, dosa saya, dosa saudara, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia memperoleh anugerah kehidupan kekal. Biar hari ini ketika kita makan dan minum perjamuan kudus, iman, kasih, dan pengharapan kita semakin kokoh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih oleh Tuhan, bukankah
Roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Sebab Engkau yang kudus. Mari angkat cawan ke atas. Anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami memujikan besar-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan besar-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari Minggu yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Kau pakai lebih lagi untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kebenaran firman-Mu. Lewat firman-Mu, kehidupan kami diubahkan. Sakit penyakit kami disembuhkan. Kehidupan kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, memberkati semua jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita berlimpah-limpah. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.